Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Devi Nurilahi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep CRM. Customer Relationship Management atau disingkat dengan CRM dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen relasi pelanggan. Konsep CRM merupakan spesifikasi dari konsep Relationship Marketing atau RM. Konsep relationship marketing atau pemasaran hubungan menekankan bahwa perusahaan harus berinteraksi dan menjalin hubungan dengan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan atau stakeholders, karena hubungan yang baik merupakan aset yang paling mendasar bagi suatu perusahaan. Adapun konsep CRM lebih menekankan pada menjalin hubungan baik dengan pelanggan sebagai salah satu stakeholder, karena pelanggan dianggap sebagai ujung tombak suatu bisnis. Konsep CRM tidak lepas dari konsep relationship marketing. Menurut tunggal konsep ini menyampaikan bahwa tujuan utamanya yang dibidik oleh semua marketing CRM adalah motif ekonomi, yaitu agar perusahaan mampu mengolah baseline konsumen untuk mengidentifikasi, memuaskan, dan berhasil mempertahankan konsumen mereka yang paling menguntungkan, dan konsumen pun menjadi loyal pada produk tersebut. Secara konsepsi, ada anggapan yang menganggap bahwa CRM merupakan sebuah proses pemasaran pada level aplikasi. CRM ditetapkan untuk aktivitas pemasaran seperti segmentasi pasar, mendapatkan konsumen baru, mempertahankan kesetiaan konsumen, mengembangkan konsumen, manajemen kampanye penjualan, dan manajemen kesempatan. Namun, pada tingkat strategi, CRM dapat digunakan sebagai teknologi yang mendukung misi perubahan dalam upaya meningkatkan orientasi pada para pelanggannya. CRM menekankan kolaborasi antara perusahaan dengan pelanggannya. Hal ini yang paling membedakan CRM dengan konsep pemasaran secara umumnya. Baik, selanjutnya adalah definisi dari CRM. CRM atau singkatan dari Customer Relation Management adalah strategi bisnis yang memadukan proses manusia dan teknologi yang gunanya untuk membantu menarik prospek penjualan, mengkonversi mereka menjadi pelanggan, dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Sehingga pelanggan kita itu berusaha untuk menjadikan pelanggan itu mempunyai titik kepuasan dan keloyalan kita. Nah, ada beberapa ahli yang mengatakan bahwasanya CRM itu mempunyai arti lain. Salah satunya yaitu menurut Newell yang dikutip oleh Kartika Imasari, CRM adalah sebuah modifikasi dan pembelajaran perilaku konsumen setiap waktu dari setiap interaksi, perlakuan terhadap pelanggan, dan membangun kekuatan antara konsumen dan perusahaan. Para ahli lain yang mengatakan arti dari mempunyai pendapat lain dari CRM adalah Kotler dan Keller. Beliau mengartikan bahwasanya CRM adalah proses mengelola informasi secara rinci tentang masing-masing pelanggan. CRM mengelola semua titik kontak pelanggan untuk memaksimalkan loyalitas pelanggan. Titik kontak pelanggan adalah semua kejadian di mana pelanggan kontak dengan produk atau jasa, mulai dari pengalaman pribadi, komunikasi massal hingga observasi biasa. Saya Rizka Dewi Agustina, NIM 12305193219. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang faktor-faktor CRM. Ada 3 faktor penting yang menentukan kesuksesan implementasi CRM, yaitu faktor organisasi, sumber daya manusia, dan teknologi. Faktor organisasi mencakup struktur, reengineering, cross-functional corporation, dan budaya. Faktor SDM mencakup dukungan manajemen puncak, komunikasi efektif, pelatihan karyawan, dan pemberdayaan pelanggan. Dan faktor ketiga adalah faktor teknologi. A. Faktor organisasi. Yang pertama adalah struktur organisasi. Struktur organisasi didefinisikan sebagai garis otoritas, komunikasi, dan spesifikasi mekanisme di mana tugas-tugas organisasi dan program-program diselesaikan. B. Reengineering. Reengineering didefinisikan sebagai pemikiran kembali dan desain proses bisnis yang radikal untuk mencapai perbaikan yang lebih baik dalam hal biaya, kualitas, pelayanan, dan kecepatan.
C. Cross-functional corporation. Implementasi strategi CRM memerlukan kerjasama dari semua fungsi dalam suatu organisasi. Kerjasama dan usaha di antara beberapa fungsi organisasi merupakan cara untuk mensukseskan implementasi strategi bisnis. Yang D. Budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan kunci kesuksesan implementasi strategi karena budaya merupakan kekuatan yang memberikan fokus, motivasi, dan norma. Faktor yang B adalah faktor sumber daya manusia. A. Dukungan dan komitmen manajemen. Komitmen manajemen dalam bidang sumber daya perusahaan menunjukkan seberapa besar kepedulian manajemen puncak untuk memberikan sumber daya teknologi dan finansial yang cukup. B. Komunikasi dan interaksi. Penyebaran informasi ke semua karyawan merupakan faktor paling penting dalam implementasi CRM. Beberapa karyawan tidak memahami filosofi CRM dan meragukan efektivitas strategi CRM, sehingga sangat penting bagi masing-masing individu untuk mendapatkan informasi dan pelatihan tentang bagaimana cara kerja CRM. C. Pelatihan tenaga kerja. Cara terbaik untuk mengubah kebiasaan kerja karyawan dan memastikan kesuksesan implementasi CRM adalah melalui pelatihan yang efektif. Program pelatihan harus mengajarkan kepada pengguna bagaimana cara untuk mengakses dan menggunakan informasi yang dibutuhkan. D. Pemberdayaan karyawan. Sikap fokus pada pelanggan dan mempertahankan hubungan jangka panjang dengan pelanggan memerlukan keterlibatan karyawan tersebut. C. Faktor teknologi. Teknologi merupakan fasilitator dalam implementasi strategi CRM. Teknologi berfungsi untuk memfasilitasi akuisisi pengetahuan pelanggan dan melakukan analisis secara mendalam tentang pelanggan. Pengetahuan yang dimiliki oleh pelanggan digunakan untuk memformulasikan strategi pemasaran dan perencanaan pemasaran sehingga perusahaan dapat mempertahankan pelanggan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juliana Fair Zubaidi. Di sini saya akan menjelaskan tentang program pelaksanaan CRM. Yang pertama adalah CRM pada Gojek. Melalui CRM, Gojek menggunakan layanan aplikasi dan website pelanggan yang ada saat ini untuk dapat meningkatkan pendapatan perusahaan melalui penjualan jasa layanan, memberikan layanan prima, sekaligus memperkenalkan tata cara transaksi yang telah dibuat perusahaan. Yang kedua adalah CRM pada PT Telkom, merupakan salah satu perusahaan yang menerapkan aplikasi CRM, yaitu aplikasi Customer Value, aplikasi operasional, dan aplikasi analitik. CRM operasional mencakup proses otomatisasi yang terintegrasi dari keseluruhan proses bisnis seperti otomatisasi pemasaran, penjualan, dan pelayanan. Yang ketiga adalah CRM pada Bank BCA. Layanan yang bersifat customer facing merupakan layanan yang sifatnya langsung pada pelanggan. Layanan yang bersifat customer touching biasanya diterapkan melalui pembuatan media yang bisa digunakan oleh nasabah untuk berinteraksi dengan bank, seperti contoh ATM, layanan mobile banking, dan internet banking. Dari mesin ATM, nasabah sudah bisa melakukan hampir semua transaksi perbankan, mulai dari pengecekan saldo, transfer antar rekening, pembayaran listrik, pembayaran telepon, dan penarikan uang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kerangka komponen CRM. Jadi dalam kerangka komponen CRM itu ada 3 poin. Yang pertama adalah operasional CRM, yang kedua adalah analytical CRM, dan ketiga adalah kolaboratif CRM. Yang pertama adalah operasional CRM. Jadi operasional CRM ini dikenal sebagai front office perusahaan. Komponen CRM ini berperan dalam interaksi dengan pelanggan, yaitu operasional CRM mencakup proses otomatisasi yang terintegrasi dari keseluruhan proses bisnis, seperti otomatisasi pemasaran dan pelayanan. Salah satu penerapannya dalam kategori operasional CRM ini adalah dalam bentuk aplikasi web. Jadi melalui web, suatu perusahaan dapat memberikan pelayanan kepada pelanggannya. Yang kedua adalah analytical CRM. Jadi analytical CRM ini dikenal sebagai back office perusahaan. Kalau operasional adalah front office, analytical adalah back office-nya.
Jadi komponen CRM ini berperan dalam memahami kebutuhan pelanggan. Dan analytical CRM berperan dalam melaksanakan analisis pelanggan dan juga pasar, seperti analisis tren pasar dan analisis kebutuhan, juga perilaku pelanggan. Jadi data yang digunakan pada CRM analitik ini adalah data yang berasal dari CRM operasional. Jadi kedua ini saling berhubungan. Lalu yang ketiga adalah kolaboratif CRM. Komponen kolaborasi CRM ini meliputi email, personalisasi, publishing, e-communities dan sejenisnya yang dirancang untuk interaksi antara pelanggan dengan perusahaan. Dan tujuan utamanya adalah memberikan nilai tambah dan memperluas loyalitas ke pelanggan atau ke pelanggan lain yang masih belum berada di level kesetiaan pelanggan. Dan kolaboratif CRM ini juga mencakup pemahaman atau kesadaran bahwa pelanggan yang setia dapat menjadi magnet bagi pelanggan lain. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah fase-fase dalam CRM. Menurut Kalakota dan Robinson, terdapat 3 fase-fase dalam CRM, yaitu yang pertama, acquire atau mendapatkan customer baru. Acquire ialah sebuah upaya promosi yang dilakukan oleh perusahaan untuk dapat memperoleh pelanggan baru dengan perencanaan yang matang dalam mengenal produk dan jasa. Dengan strategi penjualan dan layanan yang baik, maka perusahaan dapat menjadikan pelanggan yang potensial menjadi pelanggan baru seperti pemberian promo, fasilitas registrasi untuk menjadi member. Yang kedua adalah enhance atau meningkatkan profitabilitas dari customer yang telah ada. Enhance merupakan tahapan di mana perusahaan tersebut sudah berhasil mendapatkan pelanggan baru. Kemudian setelah itu perusahaan akan berupaya dalam meningkatkan hubungannya dengan customer dengan menyediakan berbagai fitur tambahan yang akan menjawab kebutuhan pelanggan seperti layanan call center, cross-sell, upsell, dan request order atau my wishlist. Yang ketiga adalah retain atau mempertahankan customer untuk jangka panjang. Retain adalah cara untuk mempertahankan pelanggan dengan berfokus pada kemampuan adaptasi dari layanan yang diberikan customer. Pada tahapan ini membutuhkan adanya pemahaman secara luas mengenai kebutuhan customer. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu tujuan CRM. Tujuan CRM sendiri yaitu yang pertama mengetahui kebutuhan pelanggan pada masa yang akan datang. Yang kedua, mengetahui perbaikan yang diperlukan oleh perusahaan dalam rangka memuaskan pelanggan. Yang ketiga, membantu perusahaan dalam meningkatkan pelayanan yang lebih baik yang dapat diberikan kepada pelanggan. Yang keempat, yaitu mampu menganalisa perilaku pelanggan. Yang kelima, yaitu untuk mendapatkan pelanggan baru. Dan yang terakhir, untuk mengurangi biaya yang dikeluarkan dalam rangka mendapatkan pelanggan baru, karena dengan CRM, perusahaan dapat menahan pelanggan lama untuk tetap loyal pada perusahaan. Baik, untuk yang selanjutnya, saya Rizdiana Nardaninggar dengan NIM 3 digit terakhir 192 akan menjelaskan tentang manfaat CRM dan studi kasus contoh dari CRM. Manfaat dari CRM yang pertama adalah mendorong loyalitas pelanggan, yaitu melalui aplikasi CRM ini memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan informasi dari semua titik kontak dengan pelanggan. Yang kedua, untuk mengurangi biaya. Jadi, dengan penerapan CRM ini memungkinkan pelayanan terhadap pelanggan memiliki skema yang informasi yang spesifik dan terfokus sehingga menargetkan pelayanan pada pelanggan yang tepat pada saat yang tepat. Sehingga biaya yang dikeluarkan akan menjadi tergunakan secara maksimal dan tidak terbuang percuma yang berujung dengan pengurangan biaya. Yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi operasional, di mana kemudahan proses penjualan dan layanan akan dapat mengurangi resiko turunnya kualitas pelayanan dan mengurangi beban cash flow. Yang selanjutnya yaitu peningkatan time to market. Penerapan CRM akan memungkinkan perusahaan mendapatkan informasi mengenai pelanggan seperti data tren pembelian oleh pelanggan yang dapat dimanfaatkan perusahaan dalam menentukan waktu yang tepat dalam memasarkan suatu produk.
Yang terakhir yaitu peningkatan pendapatan, di mana penerapan CRM yang tepat akan meningkatkan loyalitas pelanggan, mengurangi biaya, dan meningkatkan efisiensi operasional. Dan hal tersebut otomatis akan meningkatkan pendapatan perusahaan. Nah, untuk yang terakhir, ini saya akan menjelaskan contoh kasus untuk materi overview manajemen pelanggan atau CRM ini. Saya mengambil contoh dari kompas.com, di mana judul beritanya yaitu PPKM darurat, KAI beri refund 100% untuk pembatalan tiket kereta api. Nah, di mana ini biasanya untuk pembatalan kereta api, tiket kereta itu biasanya KAI memberikan biaya charge-nya sebesar 25%, jadi dipotong 25%. Namun kali ini karena bukan kesalahan dari pelanggan dan sudah ketentuan pemerintah, maka KAI memberikan refund 100% untuk pembatalan tiket. Nah, selain itu, untuk pembatalan tiket, kalau peraturan sebelumnya itu 3-6 jam sebelum keberangkatan, namun sekali ini pembatalan tiket dapat dilakukan 30 hari setelah jadwal keberangkatan. Jadi, menurut pendapat kelompok kami, penerapan CRM yang telah ditetapkan PT KAI telah sesuai. Pihaknya tidak memotong biaya pembatalan tiket serta memperpanjang hari pembatalan yang lumayan cukup lama, yaitu 30 hari. Hal tersebut dikarenakan pembatalan tidak dikarenakan adanya kesalahan penumpang. Nah, dengan adanya PPKM ini sebenarnya masyarakat juga enggan menggunakan transportasi kereta karena kebanyakan persyaratan sebelum berangkat. Bahkan harga yang diperlukan untuk biaya persyaratan lebih besar seperti PCR dibanding dengan harga tiket tersebut. Namun hal ini sudah benar menurut kelompok kami diterapkan oleh pihak KAI karena untuk menjaga dan meminimalisir persebaran virus COVID-19 yang mematikan. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.